Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Selamat pagi, teman-teman dan Profesor Darsana. Jadi hari ini, di kesempatan kali ini, kami akan membahas bab 4, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. PowerPoint ini dibuat oleh Mbak Fani Devi dengan NIM 20110110004 dan Betaria Luban Tobing dengan NIM 20110110019. Di bab 4, yaitu kegiatan pendukung bimbingan konseling, ini ada kegiatan pendukung bimbingan konseling. Jadi, apa sih itu kegiatan pendukung bimbingan konseling? Kegiatan pendukung bimbingan konseling adalah hal yang dapat dilakukan sebelum atau sesudah proses layanan, bimbingan, dan konseling berlangsung yang bersifat mendukung yang akan memberikan dorongan yang sangat kuat terhadap keberhasilan konseling. Jenis kegiatan yang pertama itu ada jenis kegiatan pendukung. Jenis kegiatan pendukung di dalamnya ada aplikasi instrumentasi. Apa itu aplikasi instrumentasi? Aplikasi instrumentasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, tentang lingkungannya yang dapat dilakukan menggunakan berbagai instrumentasi baik tes maupun non-tes dengan tujuan memahami segala karakteristik dan karakter lingkungan peserta didik. Menurut Prayitno, aplikasi instrumentasi adalah pengungkapan melalui pengukuran yang dilakukan oleh seorang tenaga yang ahli dalam mengaplikasikan dan selanjutnya diungkap melalui berbagai data yang telah diperolehnya. Dalam aplikasi instrumentasi, informasi yang diungkap adalah yang pertama itu adalah ada kondisi hubungan sosial, kondisi lingkungan dan keluarga, kondisi kegiatan dan hasil belajar, kondisi dasar psikologis yang meliputi potensi dasar, minat bakat, dan sikap, kondisi potensi bermasalah atau mengalami masalah, kondisi keberagaman dan berwarganegaraan, kondisi individu yang meliputi keadaan jasmani dan kesehatan, kondisi dinamik fungsional psikologis, dan kondisi arah pengembangan pilihan dan kenyataan karir. Selanjutnya, hasil pemberian aplikasi instrumentasi ini berguna untuk yang pertama sebagai perencanaan program layanan bimbingan dan konseling, baik yang bersifat program dalam harian, mingguan, bulanan, semester, dan bahkan tahunan. Yang kedua itu berguna untuk penetapan peserta layanan. Yang ketiga, hasil instrumentasi dapat dijadikan sebagai isi materi dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, hasil instrumentasi dapat dijadikan sebagai tindak lanjut layanan yang akan diberikan kepada konseling. Dan yang kelima atau yang terakhir, hasil instrumentasi juga dapat dijadikan sebagai langkah dan upaya pengembangan. Contoh pelaksanaan aplikasi instrumentasi ini adalah yang pertama pemberian angket, ada tes inteligensi, dan tes minat bakat. Selain aplikasi instrumentasi, yang kedua itu ada himpunan data. Himpunan data dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, perencanaan, menetapkan jenis dan klarifikasi data, serta sumber-sumbernya, menetapkan bentuk himpunan data, menata fasilitas, menetapkan mekanisme pengisian, pemeliharaan, dan penggunaan yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan konselor. Yang kedua, pelaksanaan memetik dan memasukkan ke dalam file sesuai dengan klasifikasi, memanfaatkan data, memelihara, dan pengembangan file.
Yang ketiga, evaluasi dan analisis keefektifan dan keefisiensian data yang telah dikumpulkan serta tingkat kebermanfaatannya. Dan yang terakhir, himpunan data dapat dilakukan dengan tindak lanjut sebagai respon yang diberikan terhadap kondisi himpunan data. Yang ketiga, itu ada konferensi kasus. Jadi, konferensi kasus adalah kegiatan pendukung dalam bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan konseling dalam suatu pertemuan yang dihadiri pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya masalah konseling. Secara umum, tujuan diadakannya konferensi kasus adalah untuk mengusahakan cara yang terbaik bagi pemecahan masalah yang dialami oleh siswa atau konseling. Secara khusus, tujuan konferensi kasus ada yang pertama mendapatkan konsistensi kalau guru atau konselor ternyata menemukan berbagai data atau informasi yang dipandang saling bertentangan atau kurang serasi antara satu sama lain. Yang kedua, mendapatkan konsensus dari para peserta konferensi dalam menafsirkan data yang cukup komprehensif dan pelik yang menyangkut diri siswa guna memudahkan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, mendapat pengertian penerimaan persetujuan dari komitmen peran dari para konferensi tentang permasalahan yang dihadapi siswa beserta upaya pengentasannya. Fungsi konferensi kasus yang pertama itu ada fungsi pemahaman. Semakin lengkap dan akuratnya data tentang permasalahan yang dibahas, maka semakin dipahamilah secara mendalam permasalahan itu. Yang kedua, itu ada fungsi pencegahan. Fungsi ini digunakan untuk menangani permasalahan yang dimaksud dalam arah pencegahan kemungkinan terjadi hal yang merugikan. Yang ketiga, fungsi pengetasan. Fungsi ini digunakan untuk menangani permasalahan yang dimaksud dalam arah pengetasan masalah yang dialami oleh konselor atau individu yang masalahnya dibahas itu. Yang keempat, fungsi pengembangan dan pemeliharaan. Hasil konferensi dapat dilakukan untuk pengembangan dan pemeliharaan potensi individu yang terkait permasalahannya yang dibahas. Dan yang terakhir, fungsi advokasi, tercegahnya dan terkentaskannya permasalahan, serta pengembangan dan pemeliharaannya sebagai potensi yang dimaksudkan. Hak-hak konseling yang terkait dapat terjaga dan terpelihara aktualisasinya. Secara spesifik, konferensi kasus membahas suatu permasalahan yang dialami oleh siswa atau konseling tertentu dalam suatu forum diskusi yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait guru pembimbing, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan tenaga ahli lainnya yang diharapkan dapat memberikan keterangan atau data. Permasalahan dikonferensikan, dialami, dan dianalisis dari berbagai segi, baik rincian masalah, penyebab, dan sangkut pautnya antara berbagai hal yang dialaminya maupun berbagai kemungkinan pemecahan serta faktor-faktor penunjangnya. Melalui adanya konferensi kasus ini dapat terbinanya kerjasama dan yang harmonis di antara peserta pertemuan dalam mengatasi masalah yang dialami oleh konseling. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Sarah Betaria. Kepada Sarah, waktu dipersilakan.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sarah Betriani Bobing dengan NIM 20110110019. Saya akan melanjutkan prestasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Nide, yaitu konferensi Kepala Sekolah atau Koordinator BK mengundang para peserta konferensi atas inisiatif guru, wali kelas, maupun konselor itu sendiri. Yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki pengaruh kuat atas permasalahan yang dihadapi siswa dan mereka yang dipandang memiliki keahlian tertentu terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, seperti orang tua, wakil kepala sekolah, dan bila perlu mendatangkan ahli dari luar yang berkepentingan dengan masalah siswa, seperti psikolog, dokter, polisi, atau ahli terkait lainnya. Tahap kedua yaitu kepala sekolah atau konselor menyampaikan maksud dan tujuan konferensi kasus serta pemenuhan asas-asas dalam bimbingan dan konseling. Ketiga, guru atau konselor menampilkan dan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa atau konseli. Keempat, peserta lain mendiskusikan dan dimintai tanggapan, masukan, dan kontribusi. Tahap yang terakhir yaitu tahap kelima, menyimpulkan beberapa rekomendasi atau keputusan. Pertemuan konferensi kasus dapat dilakukan secara pertama, kelompok non-formal. Maksudnya, pertemuan konferensi kasus tidak dilakukan secara resmi, dalam arti tidak menggunakan cara-cara yang bersifat, artinya tidak ada instruksi atau perintah dari siapapun. Asas kesukarelaan dan keterbukaan mewarnai segenap suasana kegiatan konferensi kasus. Cara kedua yaitu pendekatan normatif, yaitu dengan memperhatikan norma-norma dan dilakukan secara aktualisasi. Hal-hal yang mendapat perhatian dan diupayakan aktualisasinya adalah A. Penyebutan nama seseorang harus disertai penerapan asas kerahasiaan. B. Pengungkapan sesuatu dan pembahasannya harus didasarkan pada tujuan positif yang menguntungkan semua pihak yang terkait. C. Pembicaraan dalam suasana bebas dan terbuka, objektif, tanpa pamrih, dan tidak didasarkan atas kriteria menang kalah. D. Bahasa dan cara-cara digunakan diwarnai oleh asas kenormatifan. Cara ketiga yaitu pembicaraan terfokus. Maksudnya adalah peserta konferensi bebas mengembangkan apa yang diketahui, dipikirkan, dirasakan, dialami, dan atau dibayangkan akan terjadi. Dalam pembicaraan terfokus, konselor harus mampu A. Suasana nyaman bagi seluruh peserta dalam mengikuti pembicaraan. B. Mendorong para peserta untuk berperan optimal dalam pembahasan kasus. C. Mengambil saripati dan menyimpulkan seluruh isi pembicaraan. Yang kelima, kunjungan rumah. Yang dimaksud dengan kunjungan rumah yaitu kegiatan untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan rumah konseli. Dalam melaksanakan kunjungan rumah, hal yang menjadi fokus perhatian yaitu 1. Orang tua atau wali, 2. Anggota keluarga yang lainnya, ketiga, orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga, keempat, kondisi fisik, isinya, dan lingkungannya, kelima, kondisi ekonomi dan hubungan sosio-emosional yang terjadi dalam keluarga. Yang keenam, tampilan kepustakaan. Yang dimaksud dengan tampilan kepustakaan yaitu salah satu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik atau konseli
dalam memperkaya dan memperkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor, pada khususnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Secara umum, tujuan dari pelaksanaan tampilan kepustakaan adalah sebagai berikut. 1. Melengkapi substansi pelayanan konseling berupa bahan-bahan tertulis atau rekaman lainnya yang ada dalam tampilan kepustakaan. Kedua, mendorong konseling memanfaatkan bahan-bahan yang ada dalam tampilan kepustakaan untuk memperkuat pengentasan masalah dan pengembangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, mendorong konseling untuk dapat memanfaatkan pelayanan konseling secara langsung dan berdaya guna. Tampilan kepustakaan akan sangat membantu konseling dalam memperkaya dan berkuat diri berkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor, pada khususnya dan dalam pengembangan diri pada umumnya. Pemanfaatan tampilan kepustakaan dapat diarahkan oleh konselor dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan atau konseling secara mandiri, mengunjungi perpustakaan untuk mencari dan memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di sana sesuai dengan keperluan. Ketujuh, alih tangan kasus, yaitu memindahkan penanganan kasus terhadap pihak lain yang lebih kompeten. Dalam pelaksanaan alih tangan kasus, ada dua langkah yang dapat dilakukan. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Melakukan proses alih tangan kasus kepada orang lain yang satu profesi dengan konselor, tepatnya kepada konselor lain yang lebih senior dan lebih profesional. Kedua, melakukan proses alih tangan kasus kepada orang lain yang berbeda profesi dengan konselor. Dalam hal ini, konselor harus memahami mana masalah yang seharusnya diselesaikan oleh konselor dan mana masalah yang seharusnya diselesaikan oleh pekerja sosial lainnya. Slide selanjutnya. Ada beberapa kondisi yang tidak menjadi penanganan bimbingan dan konseling, yaitu pertama, penyakit fisik. Penyakit fisik tidak dapat diselesaikan oleh konselor karena penyakit fisik merupakan tugas dari dokter, bidan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Kedua, kriminalitas. Kriminalitas sebaiknya ditangani oleh pihak kepolisian. Ketiga, psikoterapika. Psikotropika, yaitu di dalamnya ada masalah kriminalitas dan penyakit. Sebaiknya masalah ini diselesaikan oleh psikiatri dan kepolisian yang saling bersinergi satu sama lain. 4. Guna-guna, yaitu masalah yang berada di luar akal sehat manusia. Kelima, masalah yang dimintai bantuan dukun atau paranormal. Keenam, keabnormalan akut. Keabnormalan akut yaitu masalah kondisi fisik dan atau mental yang bersifat luar biasa dalam arah di bawah normal. Biasanya, masalah keabnormalan akut ditangani oleh psikiater atau dokter. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Terima kasih.